aplikasi salah satu transportasi online itu kan ada Bluebird juga tuh masuk kerjasama kan. Ya itu gimana caranya bisa memanage itu semua dan menghasilkan oke, kenapa nggak kita gandeng aja? Itu kita gimana memprosesnya? Ya akhirnya digandeng kan ya. Pertamanya kan ya, nyebelin banget gitu. Bayangin aja 3 tahun yang lalu gue demo lu gitu kan, habis itu tiba-tiba bergabung. Pertama pasti yang paling berat buat manajemen saat itu adalah menahan ego karena kita tahu mana yang baik mana yang salah, tapi hati kita belum tentu sesuai dengan menuju yang baik dengan yang salah gitu. Kadang-kadang gak apa-apa gue masih bisa begini, pada akhirnya mungkin kita melihat zaman berubah dan spirit kolaborasi itu yang memang sangat menjadi hal yang sangat penting. Kita mencanangkan kalau di Bluebird akhirnya kita canangkan ada strateginya untuk maju yang kita sebut 3M ya, multi channel, multi payment, multi product. Multi produk udah jelas Bluebird punya banyak yang lain. Multi payment bisa dibayar pakai apa segala macam. Ada yang tunai, non tunai, QRIS dan wallet. Nah multi channel ini yang menjadi tulang punggung strategi untuk membuka kolaborasi tadi. Jadi karena kita lihat, kita yakin kok customer itu bukan mau milih pakai cara apa, tapi mereka mau pilih Bluebird-nya. Itu satu dulu kita yakinkan. Kedua, caranya ya boleh macam-macam. Akhirnya kita buka, ada di aplikasi kompetitor. Akhirnya kita punya satu icon di sana. Lalu kita buka di aplikasi yang lainnya. Itu merubah mindset bahwa kita yakin customer kita bukan cari cara yang paling cool untuk pesan, tapi pada ujungnya nyari pelayanan. Makanya kita pertahankan. Seperti di JCC ini, di depan ada counter Bluebird tetap ada. Lalu di pangkalan-pangkalan mall ada offline. Jadi nggak apa-apa. Jadi itu yang akhirnya membuat kita berani kolaborasi dan akhirnya membuka wawasan sambil menahan ego lah waktu awal gitu. Banyak yang nggak setuju juga, tapi ya harus ambil keputusan gitu. Berapa lama sih waktu itu pengambilan keputusan seperti itu? Karena gini ya, sebagai sebuah perusahaan yang besar, of course untuk mengambil sebuah keputusan seperti itu kan nggak gampang tuh. Apalagi punya shareholder dan ini ya, segala macam pasti akan banyak kepala. Berapa lama sih waktu itu? Ada hampir 2 tahun ya, setahun 2 tahun itu kita diskusi maju mundur. Akhirnya baru 2018an yang tengah baru kita mulai berhasil membuka. Itu pun belum terintegrasi secara teknologi lebih dalam. Begitu. Kalau lihat dulu waktu 2018-2019 pengemudi kita itu pakai 2 handphone. Handphonenya Bluebird, satu aplikasinya kompetitor pakai gitu. Jadi ya masih terima dalam bentuk offline ya, belum terdigitalisasi. Baru sekarang ini lu bayangin setelah 3 tahun 4 tahun integrasi teknologi baru disambungkan. Gue yakin juga yang di sana juga ragu-ragu mau nyambung gitu. Sama juga keputusannya susah juga gitu. Bukan kita juga bingung kan, gue nyambungin atau enggak gitu. Jadi ya akhirnya kolaborasi di level board setuju, nggak bisa kita jalankan seperti ini, udahlah maju kolaborasi. Kalau mau full ya full aja, jangan setengah-setengah. Kalau nggak gue mundur gitu. Ya ada ancam-ancam dikit gitu. Oke. Ada negosiasi di balik layar ya. Nggak semuanya negosiasi itu halus gitu. Ada dorong-dorong dikit gitu. Iya, kayak Game of Thrones gitu. Ya, menarik karena ya balik lagi ya. Kadang-kadang kan takut kemakan marketnya sendiri kan. Ya bener ya kan. Lu pikir kok nggak takut kalau progresi diambil, customer gue diambil gitu? Waduh, itu bener gitu. Iya benar. Apalagi kan banyak customer itu sebenarnya dibilang loyal, iya, tapi juga banyak customer yang nggak loyal kan. Apalagi yang price sensitif kan. Betul ya. Saya mau koreksi itu. Customer mungkin bukannya nggak loyal, tapi customer memang mencari opportunity aja buat mereka. Ya nggak salah juga gitu. Tapi pada akhirnya dia loyal terhadap barang tertentu, pindah gitu. Di satu sisi kita lihat memang nggak loyal ya, dia pindah-pindah, tapi ya nggak salah juga sih. Memang dia kan dapat harga lebih murah di tempat lain dan nggak pakai uang gua lagi, ya sudah pakai aja uang lain ya. Kita juga kalau ada promo-promo yang lain, kita encourage customer pakai aja promo ini karena yang bayarin bank, yang bayarin yang sana itu ya suruh aja pakai, nggak apa-apa kan. Iya, asal selama nggak bukan good kayak sendiri nggak apa-apa kan. Tapi ini juga nggak sih yang membuat akhirnya
nge-push Bluebird punya aplikasi sendiri dan aplikasinya Right channel. apa tuh? Ada kerjai gue disabotase dengan kita keluar tadi habis ngomong sama Gamen Hell loh. Iya, aduh, di cancel gitu. Ya ini kita nggak sih yang membuat akhirnya nge-push Bluebird juga secara teknologi khususnya digital jadi ini kan sekarang Bluebird juga punya aplikasi kan. Gue malah gue lebih banyak pakai Bluebird lewat aplikasi dibandingin ini doorstop gitu atau kalau ada lewat gitu. Retail ya. Hmm. Iya, tapi gini, Bluebird itu punya aplikasi My Bluebird itu sebenarnya dari tahun 2013 itu sudah ada aplikasinya. Waktu itu namanya bukan My Bluebird, tapi di aplikasi platform BlackBerry. Kita mulai ada di My Bluebird itu yang full di Android dan iOS itu kira-kira di tahun 2015. Jadi Lama juga berarti ya. ya lama, 2015-an akhir itu. Nah, memang masih versi yang awal, tapi sudah di platform Android sudah namanya My Bluebird sampai sekarang. Jadi sudah hampir 9 tahun. Oke gitu. Nah, pengembangan teknologi tentu banyak ya waktu itu awal. Mungkin kalau yang hadir di sini sempat naik Bluebird dulu. Di Bluebird itu di sebelah kanan driver itu ada layar hijau. Namanya itu dulu kalau nggak Fleety pengemudinya nyebut atau SeatTech. Nah itu integrasi teknologi layar GPS dengan handphone. Jadi ya udah lama itu. Oke, berarti udah lama. Tapi mungkin pengembangannya baru benar di push optimal ketika ada Ya betul juga. Waktu sejak 2018-19 digital talent kita memang berkembang sangat pesat. Dari akhirnya kita outsource sebagian in-house, lalu menjadi mayoritas in-house, sekarang full in-house. Begitu, untuk memastikan teknologi dan intellectual property apapun teknologi yang belum dipakai itu tidak tersebar ke yang lain. Itu penting. Oke. Tapi ada yang menarik gini, kan kalau kita melihat sisi kompetitor, mereka itu kan menggunakan sistem yang kalau orang sebutnya bahasa kerennya gig ekonomi kan. Jadi kemitraan. Jadi para driver taksi online itu tuh ya hanya sekedar mitra aja, bukan karyawan dari taksi online tersebut. Dulu tidak ada godaan untuk ke arah sana. Iman yang kuat nih. Gimana harus kuat? Tapi gini ya, berarti driver Bluebird itu kan berarti memang masuk jadi karyawan Bluebird kan? Mitra kita sebut, tetap mitra. Oke. Mereka itu adalah mitra dan mereka memang bukan karyawan. Tapi bagaimana kita mentreatment mitra di Bluebird itu hampir sama seperti pelayanan karyawan secara umum. Jadi ada bukan hanya komisi, tapi juga ada bonus, tapi juga ada tunjangan kesehatan, adanya training, adanya tunjangan-tunjangan lain. Kita berikan perumahan. Di pool Bluebird itu hampir semuanya itu punya mes. Bahkan kita lagi membangun mes di daerah Tangerang Selatan itu untuk kapasitas 300 orang. 2 lantai untuk khusus pengemudi tinggal, karena mereka kan tadi disebut gig ekonomi, kadang-kadang bisa masuk, kadang-kadang pulang gitu ya. Mereka sangat bebas begitu ya. Nah, mereka kadang-kadang pulang kampung pas balik ke sini tinggalnya kan tidak punya tempat yang pasti. Jadi kita siapkan semuanya untuk memfasilitasi bagaimana mereka hidup layak dan mereka bisa memberikan pelayanan yang baik. Jadi walaupun mitra, cuman pelayanannya dan kekeluargaannya dan cara kita menghandle-nya sangat berbeda. Bukan seperti yang umumnya sekarang terjadi. Itu saya meeting sama kalau namanya kerennya syarikat pekerja begitu ya. Ini kan pengemudi juga punya perkumpulan ya. Itu tiap bulan bahas komisi, bahas komplain. Jadi hubungan kita bukan kayak jauh sekali. Jadi memang ya biasa. Ketemu ya memang yang dirapatkan ya masalah gig ekonomi tadi. Oke. Kompensasi dan lain. Nggak masalah dengan mereka tuh bikin semacam kayak perkumpulan atau semacam serikat gitu. Nggak masalah, justru mereka memang punya serikat pekerja pengemudi Bluebird Group itu untuk memastikan mereka punya satu wadah, satu korsa, satu keluarga, sehingga bisa terkontrol sebenarnya. Daripada mereka nggak punya pegangan dan pindah-pindah ke yang nggak jelas. Oke, menarik ya. Karena kan kalau yang kita tahu banyak company itu kan sebenarnya tidak mau kalau sampai ada karyawan atau timnya itu punya serikat atau mereka itu punya union kayaknya kan. Tapi Bluebird
merasa itu adalah sesuatu yang fair. Kita sangat fair karena mereka juga mengayomi keluarga pengemudi Bluebird secara umum, begitu. Langkah pertama pengemudi misalnya ada kesulitan dan apa, mereka bicara ke serikat pekerja. Oh, saya kok begini-begini, serikat pekerja akan memfilter, membicarakan, dan tentunya juga sudah ada kompensasi-kompensasi yang sudah disetujui ya. Jadi ya tadi kalau dibilang gig ekonomi ya, memang kita punya kesempatan untuk men-shifting kapital itu pindah kemana gitu ya, lebih banyak. Tapi kita nggak yakin itu, dan bukan kita yakin, kita sangat yakin bahwa kalau kita lakukan tersebut, sustainability-nya tidak bertahan. Dan itu juga termasuk yang kita awal dilihat waktu disrupsi mulai masuk. Bakar uang tuh dari dua sisi kan, customer-nya dimurahin, drivernya di increase revenue-nya, itu dua kali double negatif. Kita yakin nih kalau income-nya segini nggak akan bertahan, revenue-nya segini nggak akan bertahan. Kita juga menjaga supaya pengemudi dan yang lainnya itu punya sustainability. Misalnya begini bro, contohnya kita aja nih ya, biasanya misalnya income-nya 10 juta sebulan, tiba-tiba dapat 100 juta, besok bulan depan 10 juta, 100 juta, 10 juta. Kan kagetan itu, nggak biasa ya. 100 jutanya nggak akan bisa bertahan untuk sampai akhir tahun selama 10 bulan gitu ya kira-kira. Nah kita maintain itu supaya memang bisa bertahan. Jadi kita coba lihat realistisnya saja sih. Ya. Menarik ya. Oke, nggak heran Bluebird bisa bertahan dan still on the top ya. Ya, alhamdulillah. Nggak boleh gitu, sombong dikit nggak apa-apa lah. Ya. Nah, sekarang talk about rencana Bluebird ke depan nih. Ada apa aja nih? Kayaknya kalau yang gue lihat mobil listrik mulai ini Ya, kita dioptimalin nih. kita baru jalanin kemarin itu baru aja meluncur 30-an mobil listrik baru yang BYD yang banyak waktu itu, sekarang sangat populer itu modelnya M6, tapi kita pakai model yang E6 namanya. Jadi itu mulai muncul. Jadi ya kita melihat faktor selain pelayanan, tentunya sustainability, bahwa pengurangan karbon, lalu bagaimana bisa punya program yang berkelanjutan itu menjadi salah satu fokus. Jadi ada 3 pilar lah, Blue Sky, Blue Life, Blue Corps. Blue Sky, mobil listrik bertambah, cuman harus hati-hati nih, sekarang mobil listrik harganya kan turun terus ya tiap tahun gitu ya. Beli baru, tahun depan belinya mobil sama lebih murah. Nah, hati-hati, jadi kita masih pelan-pelan. Kedua ada CNG, lalu juga ada emisi kontrol. Blue Life juga tadi gimana caranya menghandle pengemudi gig ekonomi tadi supaya memang bisa bertahan. Kita berikan beasiswa. Jadi tadi salah satu contohnya perbedaan mitra dengan yang lain, kita berikan beasiswa. Saat ini ada 10 pengemudi kita lagi ada di Tanah Suci umroh, dan tiap tahun kita ada 40-an. Jadi selalu ada program-program Blue Life yang kita jalankan. Dan tentunya dari sisi sustainability, ngembangin bisnis yang lain nih. Nah, kita banyak yang belum tahu, Bluebird mulai mengembangkan bisnis logistik. Jadi ada layanan Bluebird Kirim. Layanan Bluebird Kirim yang kita akan extend bisa mengirim barang door to door ke seluruh Indonesia. Pick up service kerjasama dengan layanan bus, layanan motor, layanan taksi. Jadi itu kira-kira sih tambahannya selain core bisnisnya tetap dipertahankan.